Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Seorang lansia jadi bulan-bulanan warga karena diduga mencabuli anak di bawah umur di kawasan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pelaku akhirnya diamankan petugas ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Lansia AN, 61 tahun, diamankan di rumah warga karena diduga mencabuli anak di bawah umur di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan keluarga korban dan warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku diduga telah mencabuli 3 anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban. Pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh keluarga korban bersama warga sekitar. Berapa anak? Udah berapa anak? Hari ini aja kejadian, Pak. Berapa orang? Itu tadi 3. Iya, berapa? 3. Yang lain lagi? Diiming-imingin apaan? Enggak, cuma saya gendong-gendong. Maksudnya? Udah. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam, terus dipangku. Terus menurut si korban, tangannya itu menyentuh kemaluannya. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma 1. Korbannya ada berapa? Korbannya 1 hari ini. Pelaku pun sempat diamuk sejumlah warga saat akan dievakuasi petugas ke mobil patroli. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kepergok saat beraksi mencuri ayam. 2 orang pencuri dikepung warga di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Keduanya berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor polisi. Dua orang pencuri ayam ini berhasil ditangkap setelah kepergok dan dikepung warga di Bangkalan, Madura. Warga nyaris mengeroyok pelaku, namun batal setelah mengetahui salah satu pelaku adalah anak di bawah umur. Setelah tangan mereka diikat, kedua pelaku diserahkan ke Mapolsek setempat. Kejadian bermula, aksi pencurian kedua tersangka kepergok 2 orang warga setempat yang sedang melakukan patroli Siskamling, yang kemudian langsung memanggil warga dan memburu pelaku. Dari tangan salah satu pelaku, warga mengamankan sebilah senjata tajam. Karena ada informasi warga ini curiga dengan orang ini, gitu kan. Setelah dilakukan ditangkap oleh massa, pada saat digeledah pelaku ini membawa senjata tajam. Ya. Setelah dilakukan interogasi, ternyata mereka ini rencana mau nyuri. Mengetahui salah satu pelaku di bawah umur, polisi kemudian berkoordinasi dengan petugas dinas sosial dan menyerahkan yang bersangkutan. Sementara tersangka lainnya yang sudah berusia 20 tahun harus tetap rela berurusan dengan hukum dan menghuni sel tahanan polisi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa diduga kesal karena sering menangis. Seorang ayah di Boyolali, Jawa Tengah tega menganiaya balita perempuan anak tirinya hingga tewas. Untuk mengungkap kasus kematian korban yang dianggap janggal, Polres Boyolali membongkar makam untuk keperluan autopsi jenazah korban. Petugas dari Polres Boyolali membongkar makam SN, balita perempuan 3 tahun yang tewas diduga dianiaya MR, ayah tirinya. Polres Boyolali masih melakukan penyidikan terhadap tersangka. Pelaku bakal dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk melengkapi proses penyidikan, Polres Boyolali pada Sabtu siang membongkar makam korban di Desa Guli, Kecamatan Nogosari, Kota Boyolali, Jawa Tengah.
Saat korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Nogosari, pihak keluarga dari ibu korban menaruh curiga karena terdapat luka lebam di kepala dan luka di perut korban. Berdasarkan fakta yang berhasil kami kumpulkan, kerap kali mendapatkan kekerasan sekitar bulan November sampai pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 kemarin. Kekerasan dilakukannya itu adalah berupa cubitan, pukulan, kemudian cengkeraman di leher, kemudian pembenturan kepala ke pintu yang kerap dilakukan oleh ayah tirinya. Sebelumnya, Satreskrim Polres Boyolali menangkap MR. Di hadapan penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaku mulai melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya sejak bulan November 2023, 1 bulan pasca menikah dengan ibu korban. Pelaku yang kerja serabutan ini setiap harinya mengasuh anak tirinya karena ditinggal bekerja istrinya dari pagi hingga malam. Diduga karena tidak tahan korban selalu merengek dan menangis, pelaku sering melakukan penganiayaan hingga puncaknya Senin 22 Januari 2024, korban SN meninggal dunia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah kabel listrik bawah tanah di Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting kabel yang terkena air karena kondisi penutup kabel yang telah rusak. Beberapa kali ledakan terdengar saat kabel listrik bawah tanah terbakar di Jalan Jatinegara Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Sejumlah warga dan petugas PPSU yang mencoba memadamkan api mengurungkan niatnya lantaran khawatir terkena percikan api dan setrum listrik. Kobaran api disertai ledakan sempat membuat khawatir warga sekitar dan pengguna jalan. Kebakaran kabel listrik bawah tanah diduga terjadi akibat korsleting pada kabel yang terkena air lantaran kondisi penutup kabel yang rusak. Tadi ada apa tuh? Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala. Mungkin air kali. Begitu ya, Pak ya? Strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, beradu. Mungkin kemakan tikus juga, kita nggak tahu kan, ya kan begitu kan, kalau kabel itu kan begini. Meski terlambat datang, kabel yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan petugas Sudin Damkar Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah korban rombongan ziarah Wali Limo mengalami kecelakaan maut di Gresik, Jawa Timur. Korban dimakamkan 1 liang lahat 2 orang, sementara lainnya dimakamkan di tetangga desa. Lima jenazah korban rombongan peziarah Wali Limo dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan Jetak, Desa Karangjati, Pasuruan. Jenazah kakak dan adik Noman Alif Agustian Utanta Iza Mahendra dimakamkan dalam 1 liang lahat. Sementara korban anak dan ibu Anik dan Aulia Mahfiro Ramadhani juga dimakamkan dalam 1 liang lahat namun berbeda tempat. 1 korban lainnya, Kasmini, dimakamkan di tempat tinggalnya di Desa Wedoro, tetangga Desa Karangjati. Ratusan orang memberikan penghormatan terakhir kepada para korban yang dikenal rajin beribadah berjamaah. 1 orang Wedoro ini ya? 1 orang sentir, Yeah. terus yang 4 itu RT 04 semua orang Jeddah. Ini dimakamkan, Bang? Dimakamkan di Dusun Jeddah. Jedak. 1 liang? 1 liang 2 orang. 2 orang. Iya. 5 orang tewas dalam tabrakan bus pariwisata yang membawa rombongan ziarah wali dengan truk tronton di jalur Pantura, Gresik. Akibat tabrakan tersebut, 5 penumpang bus tewas dan 15 lainnya luka-luka. Korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Bus pariwisata rombongan ziarah wali dari Pandaan, Pasuruan sedang dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik. Sampai di lokasi kejadian, pengemudi bus hilang konsentrasi. Sehingga bus mendadak oleng ke kanan
melintasi marka jalan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton. Tabrakan pun tak terhindarkan. Dari Gresik dan Pasuruan, tim liputan iNews melaporkan. Jembatan penghubung dua desa di Lumajang, Jawa Timur terputus akibat diterjang banjir bandang Sabtu sore. Banjir bandang terjadi setelah kawasan perbukitan Gunung Ringgit diguyur hujan deras. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran sungai Kali Bokong di desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu petang. Akibat luapan aliran sungai, jembatan penghubung antar dua desa lumpuh total, tak bisa dilintasi warga. Banjir bandang ini juga merendam sejumlah rumah warga dan lahan perkebunan di desa Pandansari. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur perbukitan Gunung Ringgit selama kurang lebih 5 jam. Ini masuk kategori besar nggak Pak banjirnya? Ya lumayan besar lah. Mana Pak? Atau nggak bisa sama sekali? Ya otomatis nggak bisa. Durasinya cukup lama, jadi sehingga aliran yang dari Gunung Ringgit besar, kemudian membawa material juga, sehingga mengakibatkan terjadinya tertutupnya jembatan linpas yang antara Sawaran Kulon dengan Bandara. Sementara itu, petugas BPBD disiagakan di lokasi banjir untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah Minggu siang kembali erupsi. Awan panas guguran dengan material vulkanik meluncur sejauh 1.500 meter dari puncak mengarah ke barat daya ke hulu Kali Bebeng. Terekam kamera pengawas BPPTKG Yogyakarta, inilah erupsi Gunung Merapi dengan semburan awan panas guguran yang kembali dimuntahkan gunung yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Minggu siang. BPPTKG Yogyakarta mencatat awan panas guguran Gunung Merapi terjadi pada pukul 13.11 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 143 detik. Awan panas meluncur sejauh 1.500 meter dari atas puncak dan mengarah ke barat daya ke hulu Kali Bebeng. Sementara itu aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga dilarang berada di puncak dengan radius 3 km. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II turun langsung menyapa warga peserta bakti sosial di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Bazar sembako dan pengecekan kesehatan dari Partai Perindo disambut antusias warga Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus menjalin kedekatan dengan warga. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Liliana Tanu Sudibyo, caleg DPR RI Dapil Jakarta II, hadir mendukung terselenggaranya bakti sosial ini. Dalam rangka bakti sosial ada bazar murah, sebagaimana yang sudah kita lakukan dari dulu di berbagai tempat dan juga pengecekan kesehatan gratis. Ini merupakan bentuk daripada manifestasi bahwa Partai Perindo itu peduli rakyat kecil. Kita ingin Indonesia itu maju, maka rakyat harus sejahtera. Tentunya dengan adanya sembako yang mahal, kegiatan Partai Perindo seperti bazar murah ini sangat membantu mereka dan mereka sangat senang sekali pada saat kita ada di sini mengadakan bazar. Kehadiran Haritanu Sudibyo dan istri yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat menjadi magnet serta pengharapan bagi warga yang hadir di lokasi. Perindo DKI Jakarta akan menyumbangkan minimal 10 kursi untuk DKI Jakarta dan 3 kursi untuk DPR RI di Senayan. Harapannya ke depan sih lebih diinin buat yang UMKM, yang usaha. Soalnya saya juga kan usaha, siapa tahu saya bisa dapat gerobak sama dana dari Partai Perindo.
Hari Tanusudibyo dan Liliana Tanusudibyo juga mengedukasi warga tentang tata cara pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Elsha Casey, Pandu Priyo, Aji iNews melaporkan. Para caleg Partai Perindo di berbagai daerah gencar menggelar bazar minyak goreng murah, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tak hanya bazar minyak goreng murah, para caleg juga mensosialisasikan KTA berasuransi dan tata cara pencoblosan surat suara. Caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Perindo, Brigjen Purnawirawan Bonifasius Widiantoko Sambodo, bersama Caleg DPRD Provinsi DIY Kurniati Febri Ningsih, dan Caleg DPRD Kabupaten Bantul Samuel Edi Rebini, menggelar bazar minyak goreng murah. Warga yang hadir di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Bantul disosialisasikan tentang manfaat KTA berasuransi serta dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya. Dengan harga yang sangat murah pada kebutuhan pokok yang memang ditunggu rakyat, kita bisa hadirkan dengan pasar minyak goreng. Sekaligus kita mensosialisasikan KTA asuransi ini sehingga mereka bisa memahami manfaat dari Jadi dalam rangka sosialisasi baik Presiden Pak Ganjar nomor 3, lalu DPR RI Pak Bonisius, yang caleg provinsi adalah Mbak Kurnia, yang kabupaten Pak Samuel Edi Rebini SSI. Sementara itu warga Dusun Palang Wijan Dono Tirto Kretek Bantul juga dilayani para caleg Partai Perindo ini untuk mendapatkan minyak goreng murah. Supaya masyarakat lebih mengenal dan nantinya diharapkan bisa menggugah minat masyarakat untuk memilih Perindo, terutama caleg Dapil 4 saya, Suparlan. Selain menggelar bakti sosial, caleg Partai Perindo ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang akan bersama-sama mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan munculnya seekor ular sanca sepanjang 5 meter di pinggir Kanal Borong, Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis lantaran ular terus berontak hingga nyaris melilit petugas damkar. Tim Animal Rescue Damkar berupaya mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di antara rumputan di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat proses evakuasi, ular pun sempat agresif, berusaha melilit petugas. Setelah 10 menit, ular sanca sepanjang 5 meter tersebut berhasil ditangkap petugas. Ular pertama kali ditemukan warga dan pengendara yang melintas. Diduga ular sanca tersebut sedang mencari mangsa karena sekitar lokasi banyak warga beternak ayam dan sapi. Dan ular ini terluka karena di sabutang sebelah kanan ada bekas sabutang. Jadi kita langsung evakuasi dengan teman-teman rescue Tom 5. Rencananya ular diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dia Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi wisata pemirsa. Air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah hutan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tepatnya. Selain berenang sepuasnya, pengunjung juga di sini diuji adrenalin dengan meloncat dari tebing air terjun. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah rimbunnya hutan di Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Air terjun Tirta Rimba atau kerap disebut permandian air jatuh dengan ketinggian 12 meter ini menyuguhkan panorama alam nan indah. Selain berenang sepuasnya, bagi yang ingin uji adrenalin, nah, boleh nih memanjat tebing air terjun, kemudian melompat ke kolam. Airnya yang segar dengan alam hutan yang asri bikin pengunjung betah berlama-lama di air terjun ini.
Pengunjung juga bisa bersuah foto loh dengan latar air terjun Tirta Rimba. Berbeda dengan air terjun Tirta Rimba ini memiliki akses yang mudah dengan penampakan ataupun pemandangan alam yang mungkin alami. Di sini merupakan air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya air terjun. Air terjun Tirta Rimba ini berada di kawasan hutan lindung 5 km dari pusat kota Bau Bau dengan waktu tempuh 12 menit saja. Pengunjung hanya dikenakan tarif Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Dari kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, unik sebuah kedai penjual susu di Jember, Jawa Timur dikelola oleh para tunarungu. Di kedai ini pengunjung dilayani dengan menggunakan bahasa isyarat. Sebuah kedai di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini sungguh unik. Kedai yang menyediakan susu ini dikelola seluruhnya oleh para tunarungu. Oleh karena itu, para pengunjung yang datang tidak bisa memesan dengan kata-kata. Pengunjung harus menggunakan bahasa isyarat untuk memesan menu yang ada. Untuk membantu pengunjung, disediakan katalog huruf-huruf yang digunakan dengan bahasa isyarat. Meski dikelola oleh para tunarungu, sajian kedai ini tidak kalah dengan kedai lainnya. Tahu berontak dan minuman susu coklat menjadi menu andalan yang banyak dicari pengunjung. Dibukanya kedai ini sebagai wadah untuk mereka berkebutuhan khusus agar lebih berani berinteraksi dan mandiri di tengah masyarakat. Di sini para tunarungu bisa belajar untuk berinteraksi dan berbisnis. Bisa dibilang kafe ini berbeda ya dibanding kafe yang biasa pada umumnya saya datangin, karena mungkin emang selain makanannya enak-enak, di sini juga kita bisa belajar bahasa isyarat. Terus juga kita bisa komunikasi langsung dengan anak-anak ABK, tepatnya anak-anak tunarungu. Saya akhirnya sama sekolahnya, kemudian didukung sama guru-gurunya, sama sekolahnya. Akhirnya berilah tempat ini. Jadi tempat ini fungsinya adalah sebagai untuk tempat untuk nongkrongnya, khususnya untuk anak teman-teman tuli, karena mereka itu sama dengan kita sebetulnya. Kedai ini bisa diterima masyarakat dan selalu ramai dikunjungi. Tak sedikit masyarakat umum yang datang untuk sekedar nongkrong maupun belajar bahasa isyarat bersama teman tunarungu. Dari Jember, Jawa Timur, Ambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara motor tewas dan menabrak jalur penyelamat di jalur turunan Tajam Gotehan di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Video ini viral lantaran pengendara itu nyaris menabrak para relawan. Sejumlah relawan kemanusiaan ini sedang bergurau usai memperbaiki tumpukan sekam jalur pengaman di turunan Tajam Gotehan Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tiba-tiba saja sebuah sepeda motor mengalami remblong dan nyaris menabrak para relawan ini. Beruntung para relawan langsung menghindar. Mereka pun langsung berlarian menyelamatkan pengendara motor tersebut. Korban 2 pria tanpa identitas warga asal Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang usai berlibur dari daerah Cangar. Keduanya hanya mengalami luka ringan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga Pacet dengan menggunakan ambulan relawan untuk dilakukan penanganan medis. Kan saya mau wawancara sama anak-anak ya, tiba-tiba ada remblong dari sana. Motor apa yang Motor Vario. Kawasan turunan tajam di Desa Gotehan Pacet terkenal dengan sebutan turunan Cangar yang terkenal curam dan sering terjadi kecelakaan. Untuk itu, warga membuat jalur penyelamat yang ujungnya diberikan tumpukan sekam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton. Menurut kerabat keraton, pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut hanya bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan Presiden saat berkunjung ke Yogyakarta. Presiden Joko Widodo tiba di Keraton Yogyakarta pada Minggu siang sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usai melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari 1 jam, Presiden keluar meninggalkan kompleks keraton menggunakan kendaraan pribadi dengan tetap dikawal ketat Pas Pampres. Kerabat keraton yang merupakan salah satu menantu Sri Sultan Hamengkubuwono X, KPH Notonegoro menyatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sultan Hamengkubuwono X hanya bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan setiap presiden berkunjung ke Yogyakarta. Pertemuannya tertutup, jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa saya tidak tahu. Tapi cuma ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah, gitu kan. Memang harus dalam dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi. Sebelumnya Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditemui langsung oleh ketiga paslon capres. Namun pertemuannya dilakukan di kantor gubernur. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Meski terhenti di 16 besar, Timnas Indonesia pertama kalinya rekor lolos fase grup sepanjang keikutsertaan di Piala Asia. Informasi selengkapnya tetaplah di Lintas iNews Pagi. Waspada. Kejahatan di sekitar kita. Saksikan Jurnal Lintas iNews Siang hanya di MNC TV. Albert Jedwarta asal Indonesia berhasil keluar sebagai juara kategori junior U17 9 ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 yang digelar di Royal Glass House, Kebon Sirih, Jakarta. Berasal dari klub Carabao Billiards, dan Albert ini juga berhasil mengalahkan rekan seklubnya di babak final dengan skor 9-7. Sementara juara pertama di kategori senior dimenangkan oleh Jeffrey Ignacio dari Filipina. Babak final Indonesia International Open 2024 di kategori junior U17 netball mempertemukan Albert Jedwarta dan Brian Axel Ferdian. Kedua atlet muda asal Indonesia ini bermain sangat tenang dan percaya diri. Berasal dari klub yang sama yaitu Carabao Billiard, Brian harus mengakui keunggulan Albert dengan skor 9-7. Tentunya pasti sangat senang ya bisa juara dunia untuk pertama kalinya. Harus lebih hati-hati lagi sih, selagi dapat kesempatan nggak boleh lepas. Ya, itu buat kembaliin situasinya lagi. Sementara di kategori senior 10 ball, Jeffrey Ignacio dari Filipina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Robbie Capito dari Hong Kong. Jeffrey menang telak dengan skor 10-3 atas Robbie di final. Semifinals I play not so good. In the beginning I miss a lot because I got so much pressure on that earlier. I got so much pressure, but after this in the final I have good feeling. Indonesia International Open 2024 mempertandingkan 2 kategori, yaitu U17 9 ball dan senior 10 ball. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PBPOPSI Haritanu Sudibyo mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024. Ajang turnamen biliar kelas dunia ini akan menjadi agenda rutin PBPOPSI yang digelar di Indonesia.
Indonesia International Open 2024 resmi ditutup dengan digelarnya closing ceremony dan makan malam bersama 144 atlet dari 20 negara. Diadakan di Royal Glass House, Kebon Siri, Jakarta, Indonesia dinilai sukses menyelenggarakan turnamen biliar kelas dunia ini. Meski baru pertama kali diadakan, Indonesia mampu menarik 20 negara dengan 144 atlet biliar terbaik. Yeah, I think it was an excellent tournament in total. Obviously not just from the play, but the entire organization, the venues. I think we're really proud that it was a tournament of this standard. Actually, it was a successful tournament. It's the first time that Indonesia organized this level of bull tournament. So it was a great honor for me to be a part of this tournament and to attend here in Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah juga berbangga karena atlet mudanya yang berasal dari klub Carabao Billiards, Albert Januarta, berhasil keluar sebagai juara di kategori junior U17 9 ball. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi agenda yang rutin, dan saya rasa biliar di Indonesia sudah saatnya menjadi olahraga industri dan olahraga prestasi yang harus difokuskan. Ya, selamat kepada semua pemenang yang senior maupun yang junior U17, bahwa kalian semua adalah champion dan teruslah pertahankan prestasi ini dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi di event-event internasional lainnya. Suksesnya Indonesia International Open 2024 memacu semangat PB Popsi untuk menggelar kejuaraan dunia serupa secara rutin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di sela-sela acara hajatan rakyat di lapangan Istana Maimun, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Istana Maimun untuk bertemu dengan Sultan Delhi XIV. Ganjar pun sempat berdiskusi ringan dengan Sultan Delhi. Usai menyapa dan bersalaman dengan warga yang telah menunggunya sejak pagi di lapangan Istana Maimun, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuju Istana Maimun Medan. Ganjar pun melakukan pertemuan dengan Sultan Delhi XIV, yakni Sultan Mahmud Lamanjiji Parkasa Alam, dan sempat melakukan diskusi ringan. Sebelumnya, Ganjar menemui nelayan, petani, dan masyarakat Bulawan untuk mendengarkan keluhan nelayan dan petani sawit. Ya, tadi saya ketemu dengan nelayan, masih sama harapan banyak nelayan di Indonesia, memastikan pasokan BBM mereka lancar, bantuan terhadap nelayan kecil, khususnya terkait dengan alat tangkap dan mesin. Terus kemudian dia berharap produknya bisa terproteksi, terbeli dengan baik. Bahkan mereka berharap ada satu yang menarik, teri Medan. Teri Medan mereka berharap ini bisa mendunia. Sebelum bertemu Sultan Delhi, calon presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menghadiri kampanye di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam orasi politiknya, Ganjar menegaskan Ganjar Mahfud hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Hal itu dapat mereka lakukan jika diamanahkan menjadi pemimpin lewat pemilu 2024. Ganjar juga menyampaikan bahwa pemerintah ini mesti dilaksanakan dengan baik dan proses pemilunya dari awal juga harus baik. Ganjar pun meminta warga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam pemilu mendatang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional TPN pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye terbuka di alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu sore. Kampanye bertajuk Hajatan Rakyat, dihadiri 10.000 simpatisan dan juga partai politik pengusung. Kampanye akbar Ganjar Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta digelar di alun-alun kota Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu sore. Kampanye akbar ini juga dihadiri Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo lewat videotron, serta beberapa anggota partai pendukung paslon Pilpres 2024 nomor urut 3.
Dalam orasinya, Ganjar Pranowo menyoroti berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti biaya pendidikan dan harga pangan yang mahal. Ganjar pun menawarkan program kerja yang akan meringankan beban masyarakat. Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili. Wow, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Sementara itu, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, menghadiri konsolidasi dan juga kampanye simpatik tim pemenangan daerah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, 18 relawan mendeklarasikan dukungan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Penampilan tari Dayang Pandan Wilis dan juga barongsai menyambut kehadiran istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, dalam konsolidasi dan juga kampanye relawan Ganjar Mahfud di Nganjuk, Jawa Timur. Sebanyak 18 organisasi sukarelawan mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan paslon Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Dalam sambutannya, Siti Atikoh menyampaikan terima kasihnya atas solidnya relawan dan juga partai pendukung. Ia pun mengajak semua relawan untuk menggunakan haknya. Itulah salah satu bentuk kepada rakyatnya. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman di Nganjuk karena terlihat mereka sangat kompak ya, sangat solid untuk memenangkan Ganjar Mahfud di 14 Februari 2024 nanti. Tadi juga banyak sekali organ relawan yang datang juga, 18 ya? 18 organ relawan, kemudian partai koalisi juga semuanya datang. Harapannya ini memberikan energi positif luar biasa bagi kami dan juga sangat menyemangati. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Medan, Sumatera Utara Minggu pagi. Kehadiran Mahfud MD pun disambut riuh ribuan pendukung yang telah memadati lapangan Astaka Pancing, Kota Medan. Calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Persatuan Indonesia Perindo, Mahfud MD, hadir dalam acara hajatan rakyat Ganjar Mahfud di lapangan Astaka, Kota Medan. Kehadiran Mahfud disambut riuh ribuan simpatisan yang telah menunggu sejak pagi. Mereka antusias melihat secara langsung sosok calon wakil presiden yang dinilai pro rakyat tersebut. Di hadapan pendukungnya, Mahfud juga menyampaikan visi misinya dan 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud MD. Hadir dalam acara ini para kader partai pengusung seperti Perindo, PDIP, P3 dan juga Hanura. 17 juta lapangan kerja. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar dialog dengan para pegiat seni budaya dan lingkungan Jawa Barat di salah satu hotel di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut menjadi ajang tukar pikiran untuk menyerap gagasan dan aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat. Usai menghadiri kampanye akbar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menghadiri dialog yang digagas para pegiat seni budaya dan lingkungan Jawa Barat di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Minggu petang. Acara bertajuk Ngajabakarkeun Abah Anies tersebut merupakan salah satu upaya para pegiat seni budaya dan juga lingkungan hidup di Jawa Barat untuk berdiskusi dan memahami visi pasangan Amin terkait isu-isu di bidang seni budaya dan lingkungan hidup. Menurut Anies, seluruh aspirasi seniman dan budayawan sejalan dengan apa yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Untuk Kakak Anies karena berdampak pada bagaimana kita menjalankan
Pemirsa, kirap kebangsaan kampanye terbuka Capres Prabowo Gibran di Semarang dibanjiri puluhan ribu pendukung yang memadati kawasan Taman Indonesia Kaya dan Simpang 5. Sepanjang perjalanan, Prabowo Gibran membagikan kaos kepada pendukung. Sementara pada siang harinya, Capres Gibran Raka Buming Raka menghadiri HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Kirap kebangsaan kampanye terbuka pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga lapangan Simpang 5 Semarang. Dalam kirap kebangsaan ini beragam budaya Indonesia ditampilkan seperti reok ponorogo, barongsai, kostum adat dan barisan kirap yang diikuti kaum milenial Prabowo Gibran. Salah satu peserta kirap mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan kampanye ini dengan menampilkan kostum IKN. Sementara pendukung Prabowo Gibran bangga bisa melihat langsung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Senang sih yang pasti, terus juga bahagia ya, banyak peserta yang lain. Oh, itu semua menarik, semua menarik, Pak. Ya. Tadi sempat lihat Pak Prabowo Gibran. Lihat tadi ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya. Sebelumnya, Cawapres Gibran Raka Buming Raka menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gor Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur Minggu siang. Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, dan sejumlah pengurus partai pengusung. Cawapres nomor urut 2 menyapa ribuan pekerja dan buruh SPSI se-Jawa Timur yang hadir. Di hadapan ribuan buruh, Gibran menjanjikan akan memperhatikan upah kerja buruh, keselamatan kerja buruh, dan pendidikan anak buruh jika terpilih menjadi wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Sidoarjo, Jawa Timur, Kristadi dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD datang dari luar negeri. Warga negara Indonesia di Belanda menyatakan siap memenangkan pasangan nomor urut 3 ini dengan menggelar konsolidasi. Dukungan untuk Ganjar Mahfud terus mengalir. Kali ini, ratusan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Belanda gelar konsolidasi untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Ganjar juga berkesempatan menyapa para relawan secara daring dan memberikan semangat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Saya ingin berpesan bahwa kita harus terus berjuang, jangan menyerah, terus solid, terus semangat. Kita sebarkan visi dan misi dan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ganjar dan Mahfud. Insya Allah nanti sampai hari pencoblosan kita akan mendapatkan yang terbaik. Saya datang ke acara ini sebagai salah satu pendukung Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar, dan juga Pak Roni. Jadi saya simpatik sama mereka untuk mempercayakan ke depannya, terutama Indonesia ya, untuk menjalani the future lebih baik. Para relawan di Belanda akan sosialisasikan visi misi Ganjar Mahfud dan optimis akan mendapatkan hasil yang terbaik di 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya diduga cabuli anak di bawah umur. Seorang kakek nyaris dikeroyok massa. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.